Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada surah Al-Anfal, yaitu surah yang ke-8 tertibnya, ke-8 urutannya dari Al-Quran. Al-Quran memiliki 114 surah, dan surah Al-Anfal adalah surah yang ke-8. Sebelumnya kita sudah selesai membahaskan surah Al-A'raf, yaitu surah yang ke-7. Sekarang kita pindah ke surah yang ke-8, yaitu surah Al-Anfal. InsyaAllah kita akan mengkaji 4 ayat pertama dari surah Al-Anfal, yaitu dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, yang menerangkan tentang Al-Anfal dan tanda-tanda orang-orang beriman. Al-Anfal maknanya adalah harta rampasan perang, yaitu harta yang didapatkan setelah melaksanakan peperangan menghadapi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Setelah berperang, setelah perang usai, musuh kalah, maka musuh itu meninggalkan harta. Nah, harta musuh itu disebut harta rampasan perang. Tentang harta rampasan perang disebutkan di dalam ayat ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah diterangkan bahwasanya harta rampasan itu milik Allah dan Rasul, maka tidak sepatutnya orang-orang beriman itu mengejar harta rampasan perang itu, kemudian berkelahi atau berselisih sesama mereka, yaitu berkeinginan bahwasanya ingin mendapatkan lebih banyak dari yang lainnya. Jangan sampai. Apa sebab? Sebab berperang itu bukan untuk mencari harta rampasan, tetapi berperang itu adalah sebagai memperjuangkan agama Allah, sebagai menjalankan perintah Allah, karena Allah memerintahkan kita supaya berperang di jalannya, memerangi orang-orang yang memerangi kita. Andaikan musuh kalah, kemudian meninggalkan harta rampasan perang, maka halal bagi orang-orang beriman untuk mengambil harta rampasan tersebut. Jangan berselisih pula, jangan berkelahi pula. Ini adalah untuk saya, kata yang satu. Kata yang satu pula, ini untuk saya. Kata yang satu lagi, ini saya yang mendapatkannya, saya yang bunuh musuh itu, kemudian pedangnya itu untuk saya.
baju besinya itu untuk saya, apa yang dia bawa untuk saya, karena saya yang bunuh musuh tersebut. Jangan berselisih. Maka Allah membimbing orang-orang beriman yang ikut berperang, dan juga orang-orang beriman yang mungkin ada alasan tidak ikut berperang, yaitu Allah membimbing mereka, harta rampasan yang didapatkan itu adalah milik Allah dan Rasulnya, maka tunduk dan patuhlah kepada Allah dan Rasulnya yang akan membagi harta rampasan perang tersebut untuk siapa saja harta tersebut. Nah, kalau harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul, kemudian Allah membaginya, kemudian disampaikan kepada Rasul untuk menjalankannya, maka semuanya mesti menerima dengan senang hati. Tak ada lagi bantah membantah sehingga berselisih, sehingga membuat nanti keadaan menjadi benci membenci, musuh memusuhi, disebabkan karena keinginan yang tidak tercapai. Tetapi hendaknya setiap orang memahami bahwasanya harta rampasan itu milik Allah dan Rasul. Kemudian apabila Allah dan Rasul telah membaginya dengan pembahagian sedemikian rupa, maka semua orang hendaklah menerimanya dengan senang hati, karena pada hakikatnya harta rampasan itu semuanya adalah milik Allah. Yang perlu ditunjukkan oleh orang-orang beriman adalah keimanan mereka kepada Allah, bahwasanya mereka berperang bukan untuk mencari harta rampasan. Mereka berperang adalah untuk menjalankan perintah Allah, yaitu berjihad di jalan Allah. Dan berjihad di jalan Allah itu adalah untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Berjihad di jalan Allah itu adalah untuk mendapatkan ampunan. Berjihad di jalan Allah itu adalah untuk mendapatkan rezeki yang mulia. Inilah dia pengantar dari 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu Allah menerangkan tentang harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Orang-orang beriman mesti memahami harta rampasan itu dengan keimanan. Jangan sampai berperang untuk mengejar harta rampasan perang. Apabila ada pembahagian dari Allah dan Rasul, berapa dapat bahagian? Terima pembahagian tersebut, karena sebenarnya kita sedang membuktikan keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Seberapa dapat? Ambil. Dan jangan dengki, jangan pula melihat bahagian orang lain, karena memang kita berperang adalah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pengantar dari 4 ayat yang akan kita pelajari ini. Surah Al-Anfal ini diturunkan di kota Madinah. Maka surah Al-Anfal ini disebut juga sebagai Madaniyah. Madaniyah mana ayat-ayatnya turun di kota Madinah. Ada ayat-ayat yang turun di kota Mekah, Makkiyah. Ada ayat-ayat yang turun di kota Madinah, Madaniyah. Nah, ayat-ayat surah Al-Anfal ini turun di kota Madinah. Turunnya adalah ketika perang Badar, perang yang pertama yang berlaku setelah Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Dalam perang itu umat Islam menghadapi kaum Quraisy yang datang dari Mekah, bertemu di Badar. Nah, Badar itu adalah tempat. Maka perang yang berlaku di Badar itu disebut perang Badar. Umat Islam berhadapan dengan 1000 lebih kafir Quraisy. Apabila disebut 1000 lebih bermakna ramai, karena jumlah umat Islam hanya 313 orang saja, bermakna 1:3. Kemudian kafir Quraisy memiliki peralatan perang yang banyak, karena mereka sudah lama dan mereka bersekutu dengan yang lainnya datang ke Madinah memang untuk memerangi Rasulullah. Maka mereka membuat peralatan perang yang banyak, membuat logistik yang banyak. Kemudian mereka juga membawa perbekalan, karena mereka tidak tahu berapa lama mereka akan berada di medan perang. Maka mereka membawa bawaan yang cukup banyak. Rupanya mereka kalah. Nah, karena mereka kalah, kekalahan mereka itu 70 orang terbunuh.
dalam perang Badar dari kalangan musuh, dan 70 orang lagi tertawan. Oh, itu cukup banyak. 70 orang terbunuh, 70 orang tertawan, harta rampasan banyak. Ini bagaimana ini cara membaginya? Ayat ini turun untuk menerangkan tentang pembahagian tersebut. Dan pembahagian tersebut adalah sebagai ujian bagi orang-orang beriman. Surah Al-Anfal dinamakan sebagai Surah Al-Anfal. Ada perkataan Al-Anfal di dalam ayat ini, yaitu di ayat yang pertama, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang Al-Anfal. Nah, biasanya Al-Quran, yaitu apabila ada kata di ayat yang pertama, maka kata di ayat pertama itu menjadi nama surah. Umpamanya wal asri, jadi nama surah, surah Al-Asr. Qul a'udzu birabbil falaq, maka jadi nama surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, jadi nama surah An-Nas. Tabbat yada abi lahabi wa tab, jadi nama surah Al-Lahab. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, jadi nama surah Al-Zilzalah. Yas'alunaka 'anil anfal, jadi nama surah Al-Anfal. Jadi surah Al-Anfal dinamakan sebagai surah Al-Anfal karena ada perkataan Al-Anfal di ayat yang pertamanya. Sekarang mari kita lihat 4 ayat ini melalui tafsirannya. Namun terlebih dahulu kita akan membacanya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Mudah-mudahan dengan pahala tersebut badan kita disehatkan, karena pahala itu adalah balasan kebaikan. Nah, balasan kebaikan dari bacaan Al-Quran, yang mana setiap huruf itu 10 pahala, maka mudah-mudahan balasan kebaikannya berupa badan kita disehatkan, fikiran kita dijernihkan, hati kita disucikan, kemudian keluarga kita diharmoniskan dengan penuh kasih sayang, harta benda kita diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan seterusnya. Sehingga dengan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidup ini dan keselamatan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Mereka siapa? Para sahabat bertanya kepadamu. Mu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. An, tentang. Anil anfal, tentang al-anfal, tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada mereka yang bertanya itu. Al-anfal, harta rampasan perang itu lillah, milik Allah, war rasul, dan juga milik Rasul.
Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Fattaqu, maka bertakwalah Allah kepada Allah, wa aslihu, dan perbaikilah dzata bainikum, hubungan di antara kamu. Wa ati'ullaha wa rasulah. Wa ati'u, dan taatlah Allah kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasulnya, in kuntum mu'minin, in kuntum, jika kamu, mu'minin, orang-orang beriman. Kita ulang dari pangkal ayat. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat berikutnya. Innamal mu'minun, innama, sesungguhnya, al-mu'minun, orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, alladzina, orang-orang yang dzukira, idza dzukira, idza, apabila, dzukira, disebut Allah, Allah, wajilat qulubuhum, wajilat, gemetar, qulubuhum, hati mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, wa idza, dan apabila, tuliyat, dibacakan, alaihim, kepada mereka, ayatuhu, ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, zadathum imana, zadathum, bertambah kepada mereka, ke dalam hati mereka, imana, iman, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, wa ala rabbihim, dan kepada Tuhan mereka, yatawakkalun, mereka bertawakal. Kita ulang dari pangkal ayat. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah iman mereka, dan kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Ayat berikutnya. Alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang, alladzina, orang-orang yang, yuqimuna, mendirikan, as-shalah, salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, wa mimma, dan dari apa-apa yang razaqnahum, kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka menafkahkannya. Nah, siapa orang-orang beriman itu? Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang mendirikan salat dan menginfakkan sebahagian dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka. Ayat berikutnya, ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqa, ulaika, mereka itu, hum, mereka, al-mu'minun, orang-orang yang beriman, haqqa, yang sebenarnya. Lahum darajatun inda rabbihim, lahum, bagi mereka, darajat, derajat yang tinggi, inda, di sisi, rabbihim, Tuhan mereka, wa maghfiratu wa rizqun karim, wa maghfiratun, dan maghfirah, ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Kita ulang dari pangkal ayat. Mereka itu orang-orang beriman yang sebenarnya, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, dan juga ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi dari terjemahan dapatlah kita ketahui bahwasanya 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang Al-Anfal, milik siapa. Kemudian juga menerangkan tentang orang-orang beriman itu tanda-tandanya apa saja. Nah, ini yang diterangkan. Disebutkan Al-Anfal itu milik Allah dan Rasul. Pada akhirnya dibagikan juga kepada umat Islam, kepada orang-orang beriman. Tetapi terlebih dahulu disebut Al-Anfal itu milik Allah dan Rasul. Kemudian orang-orang beriman pula
diuji oleh Allah melalui harta rampasan perang yang mereka dapatkan. Apakah mereka berperang untuk mengerja harta rampasan perang, atau mereka berperang karena Allah? Nah, semestinya mereka berperang karena Allah. Nah, orang yang berperang karena Allah itu apa tanda-tandanya? Karena orang yang berperang kepada Allah itu ada tanda-tandanya adalah sebagai orang-orang beriman yang sebenarnya. Oh, tanda-tandanya kalau disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Kemudian mereka buktikan dalam kehidupan mereka, mereka bertawakal kepada Allah. Jadi mereka bergantung dalam menyelesaikan masalah kepada Allah. Dalam berperang, mereka bertawakal kepada Allah. Kita ini hanya berusaha menghadapi musuh, melawan musuh, membunuh musuh, tetapi kemenangan itu sebenarnya adalah Allah yang memberikan. Nah, itu namanya bertawakal. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kami. Kami hanya berusaha, sementara yang menentukan kemenangan adalah Engkau. Nah, ini orang yang seperti ini prinsip hidupnya, keyakinan dirinya, maka orang seperti ini adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Kemudian dibuktikan dengan menjalin hubungan dengan Allah melalui salat, dan menjalin hubungan dengan manusia melalui menginfakkan harta. Itulah dia orang beriman yang sebenarnya. Kemudian Allah sebutkan apa janji Allah untuk mereka sebagai balasan kebaikan. Sebagai balasan kebaikan untuk orang-orang beriman, Allah berjanji, yaitu dengan memberikan kedudukan yang tinggi untuk mereka, dan memberikan ampunan, dan juga memberikan rezeki yang mulia. Nah, inilah dia kandungan dari 4 ayat ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang al-anfal, tentang harta rampasan perang. Al-anfal, harta rampasan perang yang didapatkan setelah usainya peperangan. Jadi setelah berperang, musuh kalah, yang ditinggalkan oleh musuh itu disebut harta rampasan perang. Biasanya terdiri dari 3 harta rampasan perang itu. Pertama adalah yang dibawa oleh musuh, itu adalah harta rampasan perang. Dan yang kedua, ada musuh itu yang ditawan. Nah, tawanan itu adalah harta rampasan perang juga. Bagaimana bisa menyebutnya sebagai harta? Kan orang yang ditawan. Maka dikatakan biasanya penyelesaian tawanan itu ada di antaranya dengan tebusan. Ayo, ini sudah ditawan ini, maka diminta tebusan. 1 orang berapa umpamanya. Kalau orang dari kalangan orang kaya, maka diletakkan harga sekian untuk menebus tawanan tersebut. Nah, tebusan itu adalah harta rampasan perang. Atau lagi umpamanya, kalau musuh itu diperangi di tempatnya, dia yang memiliki tanah di daerah itu, karena musuh itu telah memerangi umat Islam, maka umat Islam diperbolehkan untuk memerangi musuh itu sampai ke tempat di mana mereka berada. Di mana mereka berada? Di kampung mana mereka berada? Diserang sampai ke kampung tersebut. Kemudian apabila mereka dapat dikalahkan, maka wilayah yang mereka duduki itu menjadi harta rampasan perang juga. Nah, para sahabat dalam perang Badar, ini adalah perang yang pertama. Mereka tak tahu bagaimana cara membagi harta rampasan perang ini, karena ini perang pertama, baru kali pertama dapat harta rampasan. Para sahabat itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok yang ikut berperang, yang ikut berperang di hadapan dan terus menghadapi musuh. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menjaga Rasul. Meskipun perang sudah selesai, tetapi Rasul itu perlu dijaga. Jangan-jangan ada musuh yang tersisa kemudian menyelinap dan membunuh Rasul. Maka ada sebahagian lagi yang menjaga Rasul. Rasul mesti diamankan. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga ini
dia tidak menghadapi musuh, tidak juga menjaga Rasul, kerjanya sudah selesai, karena musuh sudah lari, maka yang kelompok ketiga ini mengutip harta rampasan perang. Kan yang sudah meninggal dunia, maka ada baju besi di badannya, ada pedang, maka diambillah pedang, diambil baju besi dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengumpulkan, maka berselisihlah. Kata yang mengumpulkan, wah ini milik saya, karena saya yang mengumpulkan. Kata yang satu, saya ikut berperang juga. Kata yang satu lagi, kami menjaga Rasul, kan ikut berperang juga. Maka turunlah ayat ini. Karena mereka itu berselisih, tak tahu bagaimana cara membaginya. Perselisihan itu bukan karena mereka ingin mendapatkan harta tersebut, karena mereka inilah para sahabat yang beriman kepada Allah. Mereka berperang itu karena keimanan mereka kepada Allah. Mereka berselisih itu karena tak tahu cara membagi. Maka kalau tak tahu cara membaginya, masing-masing mengatakan, ini kan saya yang mengumpulkan untuk saya lah ini. Mengapa pula kamu yang mengumpulkan untuk kamu? Memang saya tak mengumpulkan, tapi saya sibuk ini menjaga Rasul. Mestilah saya ada bahagian juga. Karena tidak ada hukum yang menjelaskan tentang bagaimana cara membagi, maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, anil anfal, tentang harta rampasan perang. Karena para sahabat bertanya, Rasul pun tak tahu apa jawabannya. Karena untuk menjawab, jawaban itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Qulil anfal. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Al anfal, harta rampasan perang itu lillahi war rasul, milik Allah dan Rasul. Kalau disebut milik Allah dan Rasul, harta rampasan itu milik Allah dan Rasul, bermakna harta rampasan perang itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Bermakna jangan pernah berfikir harta yang ditinggalkan oleh musuh itu adalah milik kita, tidak boleh. Atau milik yang ikut berperang, tidak boleh. Itu adalah milik Allah dan Rasul. Jadi kalau mengambilnya juga diam-diam mengambil, menyimpannya umpamanya, bermakna telah mencuri, karena itu bukan harta milik kita, itu adalah harta milik Allah dan Rasulnya. Qulil anfalu lillahi war rasul, katakanlah al-anfal itu milik Allah dan Rasulnya. Jadi di awal diterangkan bahwasanya harta itu milik Allah dan Rasul, bahwasanya pemilikan itu adalah pemilikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila pemilikan Allah, kemudian nanti Allah perintahkan Rasulnya untuk membagi, bermakna mestilah orang-orang yang mendapatkan bahagian itu adalah bahagian yang sebenarnya tadi adalah milik siapa? Milik Allah dan Rasul. Kalau tadi milik Allah dan Rasul, kemudian dapat bahagian, dapat seberapa pun terimalah. Karena sebenarnya tadi sebelum jatuh ke tangan kita, tadi sebelumnya adalah milik Allah dan Rasul. Ini yang mesti difahami. Karena biasanya manusia, karena hawa nafsu yang ada pada mereka, ada sifat tamak. Nah ini dia. Kalau ada sifat tamak, maka keinginan ingin lebih banyak dari orang lain. Saya di medan perang di depan, saya yang banyak membunuh musuh, berarti saya yang mesti banyak dapat. Nah, berarti dia menganggap bahwasanya kepemilikan itu berdasarkan usaha yang dia lakukan. Sementara Allah menyebut, oh tidak, kepemilikan itu bukan berdasarkan usaha. Kepemilikan itu adalah milik Allah sepenuhnya, milik Rasul sepenuhnya, bukan karena usaha. Kemudian nanti apabila Allah memberi dengan pembahagian seperti yang disebutkan di dalam ayat yang ke-41 dari surah ini,
yaitu harta rampasan perang itu dibagi 5. Dibagi 5. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 lagi nanti dibagi kepada semua para sahabat. Jadi semua mendapatkan harta rampasan perang. Bahkan anak-anak yatim, fakir miskin, orang tua, wanita yang tak ikut berperang pun dapat bahagian mereka juga. Nah, pembahagian seperti ini yang menetapkannya adalah Allah. Dan mesti menerima penetapan dari Allah. Ini apa sebab? Sebab harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Nah, ini cara memahami harta rampasan perang yang ada di hadapan, sehingga hilang dengki, hilang tamak. Kalau hilang dengki, hilang tamak, maka nanti akan dapat melihat harta rampasan perang itu dengan keimanan yang ada dalam hati. Maka inilah yang akan membuat umat Islam itu tetap solid, tetap kuat, rapat, padat, sehingga tidak ada peluang bagi syaitan untuk memecah belah mereka. Karena pada hari ini kita lihat banyak sekali kumpulan-kumpulan itu menjadi berpecah belah. Satu kumpulan berpecah belah. Apa sebab? Sebab yang satu menganggap dia mesti dapat bahagian lebih banyak. Yang satu lagi mengatakan saya lebih banyak. Nah, karena dia melihat dari usaha yang dia lakukan. Saya banyak bekerja, masa saya dapat sedikit? Akhirnya berkelahi, tak puas hati, maka buka partai baru lagi. Ini dalam pembahagian harta rampasan perang, karena merasa tidak mendapatkan bahagian lebih banyak. Nah, ini berlaku pada hari ini, dan ini bukan hanya berlaku di dunia politik, juga berlaku di dunia usaha. Dalam satu perusahaan berlaku. Maka untuk mengelakkan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Harta rampasan itu milik Allah dan Rasul. Jadi kalau melihat harta yang di tangan itu milik Allah dan Rasul, maka jangan merasa memiliki. Kemudian apabila nanti Allah menurunkan petunjuknya, ikuti petunjuk tersebut. Sebab harta yang di tangan itu adalah sebenarnya milik Allah dan Rasulnya. Begitu hebatnya ayat ini ya. Jadi meletakkan keimanan kepada Allah dan Rasul, meletakkan keimanan kepada Allah dan Rasul itu sebagai penyelesai dalam masalah yang berkaitan dengan keduniaan, yaitu harta rampasan perang. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Apabila diikuti dengan perkataan dan bertakwalah kepada Allah, maknanya peliharalah diri dari murka Allah. Jangan sampai karena harta rampasan perang nanti Allah menjadi murka. Kapan Allah murka kepada seseorang? Apabila seseorang itu tidak lagi menjadikan iman sebagai dasar dalam bersikap, umpamanya dalam mendapatkan harta rampasan perang. Oh, saya mesti dapat lebih banyak karena saya dapat menawan musuh lebih banyak, maka mesti saya dapat lebih banyak karena tawanan itu kan juga bahagian dari harta rampasan perang. Saya banyak menawan, maka saya banyak dapat. Oh, jangan, Allah murka. Apa sebab? Sebab pembahagian bukan seperti itu. Pembahagian seperti yang telah Allah tetapkan, yaitu dibagi menjadi 5. Nanti kita terangkan dalam ayat yang ke-41. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Mengapa diikuti setelah bertakwa kepada Allah dengan memperbaiki hubungan di antara kita ini? Sebab apabila kaitan dengan harta ini, perhubungan itu bisa terganggu, bisa rusak, bahkan mungkin bisa salah menyalahkan. Tidak begitu pembagiannya, begini pembahagiannya. Sudah. Ada ingat cerita perampok yang merampok satu rumah? Ketika merampok dia bersatu. Ketika selesai merampok, membagi harta rampokan,
maka dia pun berselisih. Satu untuk kamu, satu untuk saya. Satu untuk saya, satu untuk saya. Dua untuk dia. Dalam pembagian pertama adil, satu untuk kamu, satu untuk saya. Dalam pembagian yang kedua, satu untuk saya, satu untuk saya. Untuk kamu tidak ada, sebab saya banyak kerja. Nah, berkelahi. Jangan seperti itu, karena itu menjadikan hawa nafsu sebagai penentu, sementara yang menentukan adalah Allah dan Rasulnya. Dan perbaikilah hubungan di antara kamu, yaitu berhati lapang, terima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun si fulan itu tidak ikut perang, kemudian mendapatkan harta juga, karena Allah memberikan bahagian untuknya, terima itu. Apa sebab? Sebab itulah dia ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktikan keimanan kepada Allah, hubungi, jaga hubungan antara orang-orang beriman. Wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Wa atiullah, dan taatlah kepada Allah. Allah kan memberikan petunjuk di dalam pembagian harta rampasan. Taatlah kepada Allah di dalam pembagian harta rampasan tersebut. Dapat 1/5, sudah, ambillah 1/5. Masa saya dapat 1/5? Saya yang berjuang sungguh-sungguh, mempertaruhkan nyawa saya dan banyak harta saya korbankan di jalan Allah ini. Kemudian saya hanya dapat 1/5, sementara di sana ada orang yang tidak ikut berperang. Karena ada beberapa sahabat yang ditempatkan di Madinah untuk menjaga Madinah, karena tak semuanya pergi ke medan perang. Allah, sahabat itu tak pergi berperang, dia di Madinah saja, tapi dia dapat bahagian juga, sementara saya mempertaruhkan nyawa hanya dapat 1/5. Tak boleh seperti itu, tidak boleh. Ini kita berikan contoh untuk memahami makna wa atiullah, dan taatlah kepada Allah, wa rasulah, dan taatlah kepada Rasulnya. Sebenarnya ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul sama ya. Sebab apa yang ditetapkan oleh Rasul, itulah yang ditetapkan oleh Allah. Rasul kan hanya menerima dan menyampaikan. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jika kamu orang-orang beriman, taat kepada Allah dan Rasul. Jika kamu orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kamu. Jika kamu orang-orang beriman, jangan kamu berperang tujuannya untuk mencari harta rampasan. Kalau kamu memang orang-orang beriman, tujuan kamu berperang adalah untuk mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua pula menerangkan lebih lanjut tentang siapa itu orang-orang beriman. Orang-orang beriman adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Allahu Akbar, gemetar hati. Apa sebab hati itu jadi gemetar? Ada di antara ulama tafsir menyebutkan hati itu gemetar karena takut kepada Allah. Takut apabila tidak dapat melaksanakan perintah Allah, gemetar. Takut apabila dalam melaksanakan perintah Allah itu tidak melaksanakannya dengan sempurna. Takut, karena kalau tidak melaksanakan dengan sempurna bermakna lalai, tidak sungguh-sungguh. Takut apabila Allah tidak menerima amal kita itu. Sekarang ini kita takut ini. Takut apa yang kita buat ini tak diterima oleh Allah, sia-sia saja. Kita menganggap kita telah melakukan amal saleh, ada bekal yang akan kita bawa menghadap Allah. Rupanya Allah tak terima, maka kita takut nanti tertipu oleh amal kita sendiri. Kita menyangka, ini akan masuk surga, saya ini akan ditempatkan di surga paling tinggi saya. Tapi rupanya Allah tak menerima amal ibadah kita. Kita takut amal ibadah kita tidak diterima. Maka
mengapa menjadi gemetar hati kita itu ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya adalah karena kita khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kita atau murka kepada kita. Orang-orang beriman apabila ada gemetar hati mereka disebabkan karena takut kepada Allah, bermakna memang ada iman dalam hati. Karena iman itulah yang membuat hati itu gemetar, takut. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Kalau disebut gemetar, bermakna hati itu lunak. Karena kalau hati yang keras, bisa gemetar hati keras? Tidak. Kalau hati itu keras, disebut nama Allah, tak disebut nama Allah, biasa saja. Tapi kalau disebut nama Allah, gemetar, takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, disebut nama Allah, gemetar hati. Gemetar hati itu adalah karena takut Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Wah, ini azan sudah berkumandang ini, maka saya mesti segera menunaikan salat. Takut termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melalaikan salat. Siapa orang yang melalaikan salat? Bagaimana nasib orang yang melalaikan salat? Nanti nasibnya adalah dimasukkan ke dalam neraka wail, neraka yang sangat panas dan mendatangkan penderitaan yang dahsyat. Wah, kita takut, oh ini nanti akan membakar hangus tubuh saya, disebabkan karena saya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melalaikan salat. Maka ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasa takut itu yang membuatnya segera menunaikan ibadah salat. Siapa orang yang seperti itu? Orang yang ada iman dalam hati. Orang yang tak ada iman dalam hati bagaimana? Sudah lewat azan, tapi dia tetap duduk di situ. Bukan hanya azan saja yang lewat, waktu sholat pun sudah lewat, tapi tak ada rasa takut sedikit pun. Nah, ini orang yang tidak beriman. Maka dikatakan al-farqu bainal muslimi wal kafir. Beda antara orang beriman itu dengan orang yang kafir, orang Islam dengan orang kafir adalah as-salat, salat atau tidak. Kita lihat masih banyak lagi yang mengaku beragama Islam, mengaku beriman, tetapi tidak mendirikan salat, tidak melakukan salat. Padahal yang pertama kali nanti ditanya di hari akhirat adalah salat. Baik salatnya, baiklah. Kalau rusak salatnya, maka rusaklah amal dan tak akan mungkin dimasukkan ke dalam syurga. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, tanda orang beriman yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Tadi disebutkan hati gemetar, sekarang pula disebutkan iman bertambah. Iman itu di dalam hati, dan iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan amal saleh. Di antara amal saleh adalah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Karena ketika mendengarkan ayat Al-Quran, mendapat petunjuk. Ketika mendapat petunjuk, maka dia memiliki pengetahuan bagaimana menjalankan hidup ini dengan tepat, dengan benar. Bertambah iman. Saya akan jalani hidup ini berdasarkan petunjuk yang saya dengar melalui ayat-ayat yang dibacakan kepada saya. Bertambah iman. Jadi tambahan iman itu adalah dengan amal saleh. Tanda orang beriman, imannya itu bertambah. Iman bertambah dengan amal saleh. Iman berkurang dengan kemaksiatan. Maka kalau maksiat yang dibuat itu bukan tanda orang beriman. Tanda orang beriman apabila ketaatan yang dilakukan.
wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Tanda orang beriman bertawakal kepada Allah. Kalau disebut kata bertawakal, pertama berusaha, yang kedua berdoa. Setelah berusaha, setelah berdoa, dengan keyakinan yang ada dalam hati, menyerahkan urusan hasil usaha tersebut kepada Allah. Apa usaha yang dilakukan? Kalau berperang, pergi ke medan perang, itu usaha. Hadapi musuh, berusaha. Setelah berusaha, berdoa kepada Allah. Usaha kita buat, doa jangan lupa pula. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kami. Berikanlah kesabaran dalam hati kami untuk menghadapi musuh di dalam perang yang susah dan berat ini. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, penuhkanlah kesabaran dalam hati kami dan kokohkanlah kaki kami ini dalam perang. Jangan sampai kami ini lari dari perang, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir itu. Berdoa tentang kemenangan itu serahkan sajalah kepada Allah. Ya Allah, kami sudah berusaha, kami sudah berdoa tentang kemenangan ini, Engkaulah yang akan memberikannya kepada kami. Kami bergantung kepadamu ya Allah untuk mendapatkan kemenangan ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ini kalau kita bawa kepada perang. Kalau kita bawa kepada apa lagi? Dalam menyembuhkan penyakit. Nah, usaha menyembuhkan penyakit itu, kemudian berdoa dalam menyembuhkan penyakit itu, kemudian menyerahkan urusan kesembuhan itu kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan bertawakal kepada Allah. Apalagi yang lain? Umpamanya dalam membesarkan anak, usaha membesarkan anak itu, berdoa dalam usaha membesarkan anak itu supaya menjadi anak yang soleh, kemudian menyerahkan urusan bagaimana nanti anak itu nanti ketika dia dewasa, bagaimana nantinya, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bertawakal di dalam membesarkan anak. Apalagi yang lain? Umpamanya dalam membuat negeri ini. Nah, dalam membuat negeri ini juga berusaha. Usaha itu mesti sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa. Setelah berdoa, maka serahkanlah urusan bagaimana nanti negeri ini jadinya, serahkanlah kepada Allah. Mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang aman, sejahtera, makmur. Kemudian antara penduduknya saling kasih mengasihi dan bertoleransi. Ayat berikutnya, Allah terangkan lagi tentang tanda orang-orang beriman. Tadi sudah, hati mereka lembut, nyatanya gemetar ketika disebut nama Allah. Kemudian iman yang ada dalam hati mereka bertambah, yaitu ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Kemudian keyakinan mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah tentang hasil dari usaha yang mereka laksanakan. Kemudian yang keempat dan yang kelima, tanda orang-orang beriman itu senantiasa menjalin hubungan dengan Allah dan menjalin hubungan dengan manusia. Ini yang disebut biasanya dengan istilah hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah, menjalin hubungan dengan Allah, yaitu dengan di dalam ayat ini alladzina yuqimuna shalah, yaitu mendirikan salat. Salat hubungan dengan Allah. Karena ketika salat kita tidak lagi berhubungan dengan manusia. Kita tak boleh lagi berbicara dengan manusia. Ketika kita salat, kita berhubungan dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sampai terakhir sekali salam. Bahkan kalau ada pun orang yang datang ke rumah kita mengucapkan salam, meskipun hukum mengucapkan salam itu adalah wajib, tapi kalau kita sedang salat, kita tidak akan jawab salamnya. Assalamualaikum, kita tak akan jawab, tapi kita keraskan suara kita ketika kita salat supaya difahami oleh orang yang datang itu bahwasanya kita sedang salat, karena kita sedang menjalin hubungan
dengan Allah. Kemudian Allah terangkan pula tanda orang beriman itu menjalin hubungan dengan manusia. Bagaimana menjalin hubungan dengan manusia? Karena kita ini sesama manusia adalah saling perlu memerlukan, saling gantung bergantung. Karena boleh jadi di sana ada fakir miskin. Yang fakir miskin itu bergantung kepada siapa? Kepada yang kaya. Ada yang lemah itu bergantung kepada siapa? Kepada yang kuat. Ada yang tak tahu, ilmunya sedikit, bergantung kepada siapa? Bergantung kepada yang berilmu. Ada orang yang susah dalam keadaan sempit, bergantung kepada siapa? Bergantung kepada orang yang lapang, yang ada kesempatan. Nah, orang yang beriman itu adalah orang yang menjalin hubungan dengan manusia. Disebutkanlah di sini salah satu bentuk hubungan dengan manusia adalah memberikan sebahagian dari apa yang Allah rezekikan kepada kita kepada orang-orang yang memerlukan. Disebutlah di sini 5 tanda orang-orang beriman. Maka kita pun tanya kepada diri kita, yang 5 ini ada tidak pada diri kita ini? Kita mengaku sebagai orang-orang beriman, tapi yang 5 ini ada atau tidak? Ada gemetar hati ketika disebut nama Allah? Ada rasa takut? Karena apa yang kita buat ini akan kita pertanggungjawabkan kembali nanti di hadapan Allah. Ada rasa takut? Yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ada bertambah iman? Ada bertambah iman kita setiap hari kita menjalani hidup ini? Kemudian yang ketiga, ada tidak keyakinan dalam hati kita itu bertawakal kepada Allah, bahwasanya yang menentukan segala sesuatu di alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala? Ada tidak keyakinan seperti itu? Kemudian yang keempat adalah ada tidak menjalin hubungan dengan Allah, dan yang kelima ada tidak menjalin hubungan dengan manusia. Inilah dia tanda-tanda orang beriman. Apabila ada pada diri kita tanda-tanda orang beriman, berbahagialah, bersukacitalah. Apa sebab? Sebab Allah menyebutkan dalam ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang beriman yang sebenarnya. Jadi orang yang sebenar-benar beriman adalah yang ada tanda-tanda keimanan pada dirinya. Dan kita sendiri yang tahu. Umpamanya gemetar hati. Orang lain tahu tidak gemetar hati kita ketika nama Allah disebut? Tak tahu, kita sendiri yang tahu. Kemudian bertambah iman. Ada terasa iman itu bertambah? Kita terasa. Orang lain tak tahu tentang iman kita yang bertambah itu. Kemudian keyakinan kita kepada Allah, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Orang lain tahu? Tak tahu. Itu rahasia antara kita dengan Allah saja. Kemudian mendirikan salat yang sebenarnya. Orang lain hanya melihat kita salat, tetapi niat kita salat itu orang lain tahu? Tak tahu. Itu rahasia antara kita dengan Allah. Kemudian dalam menginfakkan harta kita, orang lain memang melihat kita menginfakkan harta, kita beri kepada orang-orang fakir dan miskin itu. Bahkan ada di antara orang kaya itu mengumpulkan orang fakir miskin di rumahnya, kemudian memberinya zakat 300.000 per orang. Ada 50.000. Kemudian diambil fotonya, kemudian dimasukkan ke dalam surat kabar. Nah, orang lain mungkin tahu bahwasanya dia telah menginfakkan sebagian hartanya, tetapi niatnya dalam menginfakkan harta orang lain tahu? Tidak. Maka tanda-tanda orang beriman itu, tanda-tandanya memang disebutkan 5 ini, tetapi yang 5 ini yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila memang kita tahu bahwasanya rasanya kita ini adalah orang-orang beriman, karena kelima-lima yang disebutkan ini rasanya ada pada diri kita, maka berbahagialah, kitalah sebenarnya orang-orang yang beriman yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah. Berbahagialah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Dan kalau kita tak tahu pula orang lain itu beriman atau tidak, karena kita tak tahu apa yang ada dalam hatinya, maka boleh tidak mengatakan, wah itu bapak itu tak beriman itu, karena bapak itu dia hanya beramal itu karena ingin dipuji oleh orang lain. Oh tidak,
Jadi jangan urusi orang lain. Kita urusi saja diri kita sendiri untuk menjaga diri supaya jangan tersalah di dalam memahami orang lain. Kita sudah ada pegangan dalam ayat ini. Siapa orang beriman sebenarnya? Orang beriman sebenarnya adalah orang-orang yang ada 5 tanda-tanda keimanan yang disebutkan dalam ayat ini. Apa yang kita dapatkan kalau kita memang betul orang-orang beriman? Apabila kita memang betul-betul sebagai orang-orang beriman, yang akan kita dapatkan pertama, lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Derajat, kalau disebut derajat bermakna tingkatannya itu ke atas, itu derajat. Ada lagi satu istilah, ada tingkatan tapi ke bawah. Nah, tingkatan ke bawah ini tidak disebut derajat, tapi disebut darakat. Jadi untuk surga darajat, untuk neraka itu ada juga tingkatannya tapi ke bawah, namanya darakat. Orang munafik itu berada di tingkatan paling bawah dari api neraka. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di lapisan paling bawah, tingkatan paling bawah dari api neraka. Sementara orang-orang beriman yang keimanannya itu teruji dengan amal-amal yang tinggi nilainya, seperti umpamanya berjihad di jalan Allah, maka derajat mereka itu tinggi. Jannatul firdausi nuzula, surga firdaus sebagai tempat kediamannya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan. Ada kata derajat, a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ini kita dapatkan di dalam surah At-Taubah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan nyawa mereka, maka untuk mereka derajat yang tinggi di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam surah Taha juga disebutkan ayat yang ke-75. Wa may ya'tihi mu'minan, barang siapa yang datang bertemu dengan Allah, meninggal dunia bertemu dengan Allah, mukminan, dalam keadaan beriman, qad amilas salihat, dan telah beramal saleh, maka bagi mereka, apa bagi mereka? Ulaika lahumud darajatul ula, maka bagi mereka itu derajat yang tinggi. Jadi derajat adalah tingkatan ke atas. Kalau di surga, maka adalah di surga yang paling tinggi. Surga apa yang paling tinggi? Surga Firdaus. Orang yang meninggal di jalan Allah, mati syahid, maka akan dimasukkan ke surga Firdaus. Orang yang meninggal mati syahid dengan orang yang meninggal biasa, tingkatannya itu adalah 100 derajat. 1 derajat itu jaraknya seperti langit dan bumi ini. Jadi kalau ada saudara kita meninggal dunia karena mati syahid berperang di jalan Allah, maka nanti dimasukkan dalam surga. Kita mati biasa dimasukkan juga dalam surga, maka kita berada 100 derajat di bawahnya, yang setiap 1 derajat itu seperti langit dan bumi. Jadi seperti apa kira-kira tingginya mereka itu? Tinggi sekali. Itulah dia derajat yang tinggi. Lahumud darajatul ula, bagi mereka itu derajat yang tinggi. Nah, kata derajat ini sudah disebutkan dalam bahasa kita. Maka dapatkanlah derajat-derajat. Siapa yang Allah tinggikan derajatnya? Orang yang berilmu Allah tinggikan derajatnya berbanding orang yang tidak berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat dari kalangan orang-orang beriman. Kemudian juga kita sholat, silakan sholat. Ada pilihan, sholat sendiri dengan sholat jemaah. Tapi kalau sholat jemaah dapat berapa derajat?
27 derajat. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Salat jemaah lebih baik dari salat sendiri. Kelebihannya itu adalah 27 derajat. Nah, jadi derajat itu maknanya kedudukan yang tinggi. Itu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Wa maghfirah, dan diberikan pula ampunan penghapusan dosa. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Di sini wa maghfirah tidak menggunakan alif lam, bermakna ampunan yang banyak sekali, dosa-dosanya dihapus. Wa rizqun karim, rezeki yang mulia, tidak juga digunakan alif lam, bermakna rezeki yang banyak akan didapatkan. Apabila disebut di sini derajat yang tinggi, ampunan, rezeki yang mulia, ini semuanya ini kan kaitannya kan dengan keimanan ya. Derajat yang tinggi dalam surga, ampunan, kaitannya dengan dosa yang dihapus, rezeki yang mulia, kaitannya dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang menjadi tujuan, akankah lagi berkeinginan untuk mendapatkan harta rampasan perang? Tidak. Nah, ini dia bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang beriman, yang kamu kejar dalam berperang adalah derajat yang tinggi, ampunan, rezeki yang mulia. Jangan sekali-kali kamu berselisih untuk mendapatkan harta rampasan perang itu dengan menyatakan saya hendaknya dapat lebih banyak dari saudara saya. Oh, jangan. Apa sebab? Sebab dalam kita menjalani hidup ini, yang menjadi tujuan bukan dunia. Hendaknya dalam menjalani hidup ini, yang menjadi tujuan bagi kita adalah akhirat. Derajat yang tinggi dalam surga, ampunan sehingga kita terpelihara dari neraka, rezeki yang mulia sehingga kita mendapatkan limpahan kenikmatan di dalam surga. Ini dia yang disampaikan terlebih dahulu di awal surah Al-Anfal ini untuk memberikan gambaran kepada orang-orang beriman bahwasanya tujuan hidup kita adalah akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Kalau beginilah cara berpikir kita, ini pada masa perang ya. Kalau beginilah cara berpikir kita dalam membangun negeri ini, maka tak ada masalah di negeri. Apa sebab masalah muncul di negeri ini? Karena mengejar kepentingan, masing-masing mengejar kepentingan. Harta itu milik Allah dan Rasul, maka bahagian kita aja yang kita ambil. Kalau memang diberikan kepada kita, untuk kita, ambil untuk kita. Tapi jangan yang bukan bahagian kita, kita ambil juga. Harta yang bukan milik kita jangan ambil. Umpamanya harta rakyat, jangan ambil harta rakyat itu. Harta kita saja, berapa gaji kita, sebanyak itu ambil. Lebih dari itu jangan ambil. Oh, sejahtera masyarakat ini, rakyat ini. Ini karena kita merasa itu milik kita, padahal itu hanya diamanahkan saja di tangan kita untuk kita kembalikan lagi kepada pemiliknya. Kemudian katakan harta ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Kemudian tetapkan milik Allah dan Rasul. Kalau milik Allah dan Rasul bermakna tak semestinya kita menetapkan dengan diri kita sendiri. Mesti kita membagikan harta itu seperti yang dikehendaki oleh Allah, oleh Rasulullah. Tapi pada hari ini kita tak peduli dengan petunjuk Allah dan Rasul di dalam pembahasan tentang harta benda ini. Maka ekonomi yang kita jalankan itu bukan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam itu salah satu nilai dari ekonomi Islam. Harta dalam pandangan ekonomi Islam, harta itu milik Allah dan Rasulnya. Tapi
dalam ekonomi yang dijalankan oleh manusia pada hari ini, karena tidak merasakan harta itu milik Allah dan Rasul, maka dia merasa hartanya itu miliknya semuanya. 2,5% pun tak mau dia keluarkan. 2,5%. Apalagi yang di kebun sana, apabila berkebun maka zakatnya lebih besar lagi, bukan hanya 2,5%, yaitu kalau di aliri sendiri beda dengan yang mendapat curahan air dari langit. Nah, semestinya perkara ini difahami. Beternak begitu juga. Kalau beternak unta, maka akan nanti ada zakatnya kalau jumlahnya telah mencukupi nisabnya dan sudah sampai satu tahun. Karena harta itu milik Allah, maka mesti diurus sesuai dengan petunjuk Allah. Jangan merasa ini kan harta saya yang mengusahakannya, maka semuanya ini adalah milik saya. Ketika memahami harta itu milik kita semuanya dan kita sendiri yang mengurusnya, disinilah malapetaka akan muncul, kerusakan akan timbul, sehingga terjadilah sekarang ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kemudian berlaku kedengkian dan berlaku ketidaksenangan terhadap orang yang memiliki harta, terjadilah pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Ini adalah pandangan yang salah terhadap harta, maka Allah betulkan pandangan terhadap harta itu melalui 4 ayat pertama ini dengan mengingatkan bahwasanya orang-orang beriman itu memandang harta itu bukanlah sebagai tujuan di dalam hidup ini. Tujuan hidup mereka adalah membuktikan keimanan kepada Allah untuk mendapatkan akhirat yang kekal dan abadi, derajat yang tinggi, ampunan untuk dosa yang kita miliki, kemudian rezeki yang mulia, yaitu kenikmatan yang tidak terhingga apabila nanti dimasukkan ke dalam syurga. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.